Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Ruang Psikologi. Dan Alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Andes Adi Nugroho yang kali ini akan menyampaikan tema yaitu NPD. Apa itu NPD dan berbahayakah NPD itu? Nanti kita akan dapatkan ulasannya. Tentu saja nanti Anda bisa berpartisipasi aktif di line telepon kami di 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bedan sehat? Alhamdulillah, seger sehat. Siap dah. NPD ya. Ini bukan nusuan Police Department ya? Iya, bukan NYPD. Jadi New York Police Department ya. Ini NPD ini mungkin nanti kita bisa singgung sedikit para pemirsa dan para pendengar radio MTA maupun TV MTA. Jadi ada kecenderungan dan ini sekarang menjadi tren. Tapi sebetulnya ini sudah lama ya. Ini sudah lama menjadi belum sampai ke penyakit sosial, tapi sudah menjadi satu gangguan jiwa yang bermasalah gitu ya bagi orang-orang. Itu sudah agak lama. Yang disebut NPD yaitu Narcissistic Personality Disorder. Jadi narsistik itu istilah dalam psikologi yang artinya adalah sangat mencintai dirinya sendiri ya. Kemudian personality itu kepribadian, disorder itu ya yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya atau tidak normal lah. Yang disorder itu mesti ya di luar normal. Nah, jadi merupakan satu kepribadian seseorang di mana dia bertingkah laku sudah sangat terlalu dalam mencintai dirinya sendiri. Ya, ini bisa dalam bentuk selfish, mementingkan diri sendiri, kemudian egois. Dan ini bisa sampai dengan mampu menstimulir ya, mampu menstimulir itu merekayasa satu situasional sehingga dia selalu kelihatan benar, dia selalu kelihatan sebagai penyelamat, dia selalu kelihatan sebagai orang yang baik hati, dia pokoknya yang pencitraannya luar biasa ya untuk mendapatkan perhatian dari publik. Publik ini biasanya bisa dibatasi dari komunitas. Komunitas ini bisa dibatasi lagi dari link sosialnya. Link sosial ini misalnya WA group, kemudian Instagram group, yes, macam-macam itu ya, macam-macam media sosial group. Bisa dibatasi seperti itu. Ya. Nah, ciri-ciri khasnya seseorang yang kena NPD ini sangat mudah ditebak. Satu, sangat dominan. Ya, sangat dominan dalam interaksi sosial itu biasanya dia mendominir. Dia suka mengatur, dia suka bermurah hati sebagai donatur, sebagai sponsor, sebagai itu. Tapi nanti kembalinya bahwa semua keputusannya harus dia, tidak boleh ada yang bergerak kecuali harus ada perintah dari dia dan seterusnya ya. Itu. Terus kemudian juga suka ya kalau dia sedang punya maksud tertentu, orang-orang NPD ini sangat suka ya memanjakan, sangat suka menuruti kemauan dari apa yang akan sedang didekatinya gitu ya. Ya tentunya semuanya dengan pamrih, tidak kok ikhlas, tapi sebenarnya dengan pamrih supaya nanti bisa dia kuasai lagi, kemudian bisa menjadi backup dari semua keinginan-keinginan dia gitu. Nah, tentunya perilaku ini kalau bagi orang yang baru itu sangat menyenangkan. Orang NPD itu sangat menyenangkan bagi orang-orang yang baru. Masuk dalam grupnya, sangat perhatian sekali dia, sangat support terhadap keluarganya, sangat pokoknya helpful lah dia, helpful.
jadi pendengar yang baik, untuk curhat itu dia suka sekali. Karena dengan begitu dia bisa mendapatkan banyak truf kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang curhat kepadanya ya. Dia tahu oh si A ini sedang bermasalah dengan ini si B. Ya ini dia bisa membuat persona ya, membuat topeng pada dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang tepat untuk lari dari semua masalah. Nah, tetapi bagi orang-orang yang sudah lama bergaul dengan dia akan terasa sekali dominansi yang lebih ke arah penindasan nantinya ya lama-lama. Di arah penindasan gitu. Ya misalnya mau piknik bareng-bareng gitu, dia yang ngatur waktunya, dia yang harus ngatur tempatnya di mana, dia yang harus ngatur dress code-nya seperti apa, jilbabnya nanti apa, wis pokoknya begitu itu semua. Dan kalau ada yang nggak setuju, dia akan terkucil. Yang tidak sesuai dengan mainstream dia, yang menerang arusnya dia, akan dengan mudah dikucilkan. Wong angel-angel ini serasa dian wis ben weles karepe de. Pokoke sesuk iki ya. Nah, kemudian bagi yang nurut sama dia ada satu reward lah ya. Misalnya oleh-oleh sudah dibelikan dia. Nah, dari perilaku ini kelihatanlah bahwa orang-orang NPD itu biasanya punya backup sosial ekonomi yang baik gitu ya. Karena kalau dia tidak terbackup sosial yang baik, dia jadi orang yang PHP aja gitu ya. Jadi orang yang PHP gitu ya. Misalnya saya memang tidak berkemampuan, tapi saya kena NPD itu maksudnya ngomong besar, wah saya punya tabungan ini, ya cobalah. Itu gampang lah, itu urusan saya punya kenalan pejabat, biasanya begitu. Dia menggantungkan dirinya ke level-level atau PowerPoint itu titik-titik kekuasaan ya, yang punya kekuatan gitu ya, orang kaya kah, pebisnis kah, atau pejabat kah. Jadi akan menggantungkan dirinya ke situ. Itu gampang lah nanti saya uruskan. Kalau nggak nyebut saudaranya, Pak di saya itu udah gampang lah ini. Ya masalah begini ini. Uang nggak usah dipikir dulu gitu ya. Tapi sebetulnya akhirnya akan ke situ. Jadi yang paling jelek adalah satu, tidak amanah, dia pembohong dari sisi agama ya, dan tentunya munafik. Ya, dia bisa berkata A pada B tentang si C, tetapi kemudian pada saat C dia bisa berkata tentang A ya dan B gitu ya, yang berbeda dari kenyataannya. Nah, tentunya lama-kelamaan bagi orang yang lama yang sudah tahu, dia akan tersingkir ya, dia akan tersingkir kalau tidak terbackup oleh sosial ekonomi yang baik. Tetapi kalau mereka-mereka yang terbackup oleh sosial ekonomi yang baik gitu ya, istrinya pejabat atau dia pengusaha sukses atau apa, ini akan menjadi satu castle, satu istana bagi dia, di mana dia menjadi rajanya, menjadi fokus perhatian seluruh ya komunitas yang ada di situ. Yeah. Sehingga sampai suatu saat setiap keputusan harus menunggu. Saya ngenteni lah si Wulan kayak urung teko ngene. Iki lagi neng Hong Kong misalnya begitu ya. Nanti ini ditelepon sulit misalnya. Gak bisa lah kita mutusin, harus nunggu. Begitulah. Jadi lama-lama ketergantungan yang tinggi akan terjadi kepada dia, dan ini menjadi kepuasan batin dia. Lalu apa sih sebetulnya motivasinya gitu ya? Sebetulnya apa motivasinya? Motivasinya adalah self satisfaction ya. Jadi self satisfaction itu kepuasan diri sendiri, di mana karena ini menjadi satu obsesi. Kalau tidak terjadi dia menjadi sangat tersiksa, nggak bisa tidur, kemudian gelisah, kemudian agresif biasanya agresif. Yang menjadi sasaran misalnya komunitas di rumah, misalnya anak-anaknya, suaminya, kalau ini wanita ya, anak-anaknya, suaminya ini kok nak marah, nak karu-karuan gini. Ya, nah, ini jadi kalau self satisfaction-nya ada, kepuasan diri sendirinya tadi yang diharapkan dari orang perhatian, orang tergantung, ya orang selalu disubjo-subjo. Kalau anak kecil dulu adalah zaman usia kemeratu-ratu gitu ya. Kalau tadinya mainan nganggur gitu, tapi ada temennya yang datang ngambil mainan itu langsung direbut ya, dia yang harus punya, kamu yang harus minjem saya lah gitu ya, ada seperti itulah. Jadi sesuatu yang tadinya tidak menarik, kalau ada orang yang tertarik, dia akan menguasai itu menjadi
harus aku yang punya gitu ya. Nah gini, nah, kemudian penyebabnya kalau kita bicara ya kita 15 menit kita paparan. Ya. Penyebabnya ya kurang lebih biasanya karena masa kecil yang tidak bahagia. Kebanyakan karena itu. Masa kecil yang tidak bahagia, kemudian orang tua yang sangat otoriter itu menjadi satu patron, ya, menjadi satu pola bagi si anak untuk mencontohkan bahwa ternyata orang yang otoriter, yang semua kemauannya harus diikuti itu menyenangkan karena orang tua saya melakukan dan saya harus mengikuti gitu ya. Otomatis dia biasanya kemudian sudah terkondisikan terhadap misalnya ya karena ekonominya bagus, punya pembantu, baby sister atau di baby daycare gitu ya. Itu jadi sangat menindas gitu ya. Teriak seenaknya, melempar kalau tidak sesuai dengan yang dikehendakinya kepada pembantu. Kemudian kalau nanti ditanya ibunya begini, dia cari alasan bahwa yang disalahkan adalah pembantunya. Terus ini sudah terkondisikan semenjak kecil sampai besar tentunya. Populasi yang banyak terjadi kira-kira apa? Antara wanita dengan pria lebih banyak mana? Kalau saya tanya. Ya. Padahal sebetulnya hunger kelaparan terhadap kekuasaan itu harusnya laki-laki ya sebagai Ariza Pamuna Banisanya itu dia sebagai penguasa itu betulnya kan kelaparan atau keinginan untuk berkuasa itu pada laki-laki. Tetapi banyak penelitian yang membuktikan bahwa NPD ini pengidapnya lebih banyak wanita, ya. Dan ini berkeliaran di sekeliling kita tanpa kita sadari kadang-kadang, ya. Karena kalau kita tidak tuning atau tidak in group, tidak akan terasa. Dia akan jadi orang yang sangat baik, gitu. Dengan topeng-topengnya itu sangat baik. Sehingga kalau orang-orang yang sudah kenal sama dia berbicara buruk tentang dia ke kita akan menjadi counternya gitu. Ngeramein lah. Mosok si Wulan kayak gitu, enggak lah, aku aja baik banget. Aku enggak sempat pinjam baru ngeluh aja udah langsung dikasih bantuan gini-gini. Ya gitu. Nah, ini bagi mereka lingkungan yang tidak kenal dia, topengnya pencitraannya bagus. Tapi bagi mereka yang sudah tertindas tapi tidak bisa lepas dari dia, menjadi dayang-dayangnya gitu ya. Ya, ini menjadi satu intimidasi secara emosional. Itu ya kira-kira. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Ya, karena ini pokoknya kalau setiap orang punya itu bisa disembuhkan. Setiap orang punya sebetulnya gejala schizofren, ya. Itu berarti schizofrenia bisa disembuhkan. Semua orang punya presentasi untuk cemas, maka kecemasan bisa disembuhkan. Begitu juga NPD. Ini setiap orang punya potensi untuk terkena NPD, ya. Maka bisa disembuhkan. Hanya kadang-kadang poinnya adalah mau nggak dia sembuh, gitu ya. Karena itu. Kemudian apakah lingkungannya care supaya dia sembuh? Ya. Kan kebanyakan kayak schizofren itu tidak kok diobati tetapi dihindari agresivitasnya, terus kemudian dipasung ya, biasanya dipasung di tempat yang terpencil gitu supaya nggak mengganggu komunitas. Nah, itu itu mengatasi masalah dengan menghambat gejala, bukan menghambat gejalanya, tapi meniadakan dampak dari apa yang di gejalanya dia. Tetapi kalau disembuhkan itu adalah mengobati tentunya secara intern apa yang muncul dari kejiwaannya. Itu kira-kira Mas Pak Tommy yang bisa kita sampaikan untuk pembuka aja. Ya, baik. Itu kalau jadi seorang pemimpin bisa sangat luar biasa bahaya ya ini. Atau malah justru sembuh? Tergantung sekarang ambisi yang menjadi target dia. Misalnya seorang pemimpin tapi kemudian dia pengennya menguasai dunia ya kayak di film-film begitu ya. Itu kan banyak sekali itu. Ya, NPD banyak sekali dengan ambisi yang kuat, kemudian ditunjang oleh karakter yang NPD, maka dia sangat all out untuk mencapai kepuasan bagi dirinya sendiri. Ya, tentunya ini tidak Islami lah, tentunya ini tidak Islami karena boleh ya, kita amanah terhadap diri sendiri itu penting karena kita sudah diparingi tubuh, diparingi jiwa sama Allah, masa orang dipelihara ya, kita perlu memelihara ya.
Makanya nanti ayatnya di mana nanti tanyakan ke guru daerah ya. Tapi jelas ada bahwa kita harus memberikan ya kesempatan badan dan jiwa kita untuk istirahat. Itu kan antara lain kita care terhadap diri kita. Tapi tidak kok terus over caring, over sayang, over cinta sehingga menjadi egois, selfish, manja yang tidak ketulungan, pengen menjadi pusat perhatian terus-menerus, kan nggak seperti itu. Ya, oke. Baik pemirsa, kami persilahkan Anda bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema ataupun selain itu. Tidak usah ragu-ragu, baik itu nanti yang terkait dengan psikologi ataupun di dunia usaha. Nanti silakan. Bisa saja nanti dari pertanyaan itu bisa kita dapatkan jawaban dan juga bisa kita gunakan sebagai acuan solusi yang saat ini mungkin sedang dicari-cari ya. Baik Pak Adi, sambil kita nantikan yang bergabung ya. Monggo. Apakah seorang MPD ini juga lebih cenderung nggak mau berbagi gitu? Oh iya, tentunya. Ya, misalnya bagi seorang istri, ini bisa kita contoh. Seorang istri. Ini yang nonton istri-istri semua ini. Seorang istri yang NPD biasanya dia sangat dominan. Makanya ada istilah jenderal di lapangan, tetapi kalau di rumah dia jadi kolonel. Karena apa? Jenderalnya adalah istrinya. Gitu ya. Karena kalau istri-istri NPD dia akan dominan sekali gitu ya. Termasuk posesif? Biasanya bukan posesif. Bukan. Posesifnya bukan karena rasa sayang ya, tetapi karena rasa kompetitif. Kok ada yang berani nyaingin saya gitu, yang ganggu suami saya gitu ya. Antara lain begitu, bukan kok karena dia sayang. Makanya kalau dia cemburu itu tidak menunjukkan bahwa aku sayang sama kamu. Sampai di rumah ya suami nggak disayang gitu ya. Ya tetap ditindas. Karena eksistensinya yang insecure gitu ya. Gitu ya. Tetapi kalau dia sampai ada yang ganggu, maka yang dia rasakan adalah ini tadi. Rasa cintanya pada diri sendiri. Kok wani-wani men gue? Sopo kamu ya berani sama aku? Yang tertantang itu adalah ini tadi ya. Self satisfaction-nya, kepuasan pada dirinya sendiri yang ditantang. Dan ini bagi dia menjadi satu target gitulah ya, menjadi satu target gitulah. Karena biasanya bisa saja terjadi seorang NPD musuh dengan seorang NPD yang lain, gitu kan? Bisa saja terjadi ya. NPD yang nantinya. Nah di sini akan terjadi satu sea war yang luar biasa biasanya. Dan sosial lingkungannya bisa merasakan itu. Misalnya, kalau yang jadi korban salah satu diantaranya nggak ada masalah ya. Kalau lingkungannya ya itu yang jadi perkara. Yang jadi masalah itu lingkungannya kadang-kadang juga dimanjakan. Karena kalau dia kemudian mengklik ke si B, misalnya ini dia mengklik si B, wah dia kemudian dimanja sama si B ini ya. Mau kan kamu sama aku kan ya dekat gitu ya. Gitu, kamu dukung aku loh ya, gini lah gitu. Ya seperti itulah ya. Ngalahkan pilkada lah sampai jadi ngalahkan pilkada. Tiada berakhir malamnya. Lebih lama. Dan yang lebih kejam itu truk-truk yang dipegang itu bisa seumur hidup. Ya, misalnya menyekolahkan anaknya dari SD sampai perguruan tinggi, sampai cariin kerja gitu. Kehutangan budinya itu sampai seperti itu, gitu ya. Sampai itu yang membuat dia sudah nggak bisa keluar dari jaring NPD ini. Tapi kalau NPD tidak di-backup oleh ekonomi, saya bilang ya, itu ya cuma nggak jadi, dia nggak akan mampu membentuk castle-nya, mampu membentuk istana NPD-nya nggak akan terjadi. Jadi ini nggak tumbuh ego ya, nggak punya apa-apa egonya. Ya, mau apa, orang lain nggak peduli juga. Ada yang juga ngomong, pasrah. Ya, Pak Adi itu dobos tok. Yang sih ngaku ngene nah gitu. Iya. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di segmen berikutnya yang kedua nanti. Siapkan pertanyaan ataupun konsultasi nanti bisa kita terhubung di 02716793000 ataupun di SMS dan WA kami di 08112553000. Sesaat lagi. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Ruang Psikologi siang hari ini. Kita lanjutkan Pak Dia di pertanyaan WA ini sudah masuk. Pertanyaan pertama, apakah seorang NPD bisa dipengaruhi oleh lingkungan? Karena mantan istri yang tadinya baik
begitu ada orang ketiga atau pria idaman lain menjadi playing victim kepada saya. Sampai-sampai saya digugat pengacaranya 2 kali gugatan pengadilan agama. Mohon arahannya. Mas siapa nih? Nonim. Ya. Jadi bisa, tetapi lingkungan itu tetap berpengaruh ya dalam semua hal. Secara psikologis itu lingkungan punya pengaruh ya. Hanya kecil ya, hanya kecil gitu ya. Misalnya seperti intelijensi IQ ya, misalnya kecerdasan. Kecerdasan itu lingkungan berpengaruh, tetapi kecil ya. Kalau potensinya sudah misalnya normal atau dia jenius, itu sudah terdeteksi segitu, maka lingkungan berpengaruh itu hanya akan membuat potensi berfungsi sebagaimana seharusnya. Lah ini lingkungan yang potensial. Kalau yang lingkungan yang tidak potensial, potensi lingkungan yang tidak bagus, negatif, potensi tidak berfungsi sebagaimana potensi. Ya, underachievement. Harusnya dia intelijensinya 110, tetapi kenapa kok prestasinya jelek, bodoh sekali misalnya ya. Karena lingkungannya. Ya, dengan bergaul dengan perokok, orang yang lebih dewasa, permainannya sudah bukan permainan anak kecil sebagaimana dia. Nah, gitu. Begitu juga dengan NPD juga sama seperti itu, karena ini efek psikologis, maka lingkungan bisa berpengaruh, tetapi tidak besar ya, tidak besar. Track record dari bagaimana masa kecilnya akan lebih banyak berpengaruh ya, hasil penelitian itu. Terus kemudian tentang kasus penjenengan ya, gimana mantan istri saya dulu baik gitu ya. Yang saya tanyakan, kenapa baik kok bisa jadi mantan? Ya nggak tahu lah, cuman Anda merasa bahwa dia baik tetapi jadi mantan ya, terus kemudian ada orang ketiga, tentunya ada mungkin menikah lagi dan seterusnya. Nah, lelaki ini kemudian si wanita ini curhat seakan-akan dia yang teraniaya, playing victim itu kan ya, jadi korban KDRT dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, ya kemudian mengajukan ke pengadilan gitu ya. Nah, ini bukan seorang NPD gitu ya. Kalau seorang NPD itu perilakunya tidak seperti revenge gitu, seperti balas dendam gitu, enggak. Yang tadinya baik terus kemudian jadi balas dendam itu enggak. Cuman ini mungkin kalau gugatan cerainya yang minta si istri ya. Ya memang si istri ini sudah tidak puas dengan Anda sudah lama gitu ya. Jadi sebenarnya dia udah ancang-ancang dari lama berarti. Kemudian ini asumsi saja, cuman dari mekanisme psikologis yang bisa mungkin bisa satu option ya. Kemudian ketemu dengan laki-laki yang bisa membackup, misalnya ada keberanian, ada lho ya aku dunia ngono kowe nuntut node misalnya. Gini. Seakan-akan ada penguat ya, penguat bahwa kamu itu teraniaya, bahwa ini. Nah, tentunya dengan bumbu-bumbu ya nggak tahu gimana sehingga si wanita ini menuntut ke Anda. Tapi sudah ada 2 kali pengadilan kan berarti ada proses Anda menang. Kalau 2 kali pengadilan ya, sebenarnya proses dari menang berarti kan tidak terbukti gitu ya. Nah, kalau beda Bapak atau Mas ya, kalau NPD nggak seperti itu ya. NPD nggak seperti itu. NPD pada saat dia cerai tidak perlu ketemu, tidak perlu ketemu dengan orang lain, dia sudah akan fight ya. Sudah akan fight tentang gonogini, tentang pemegang otoritas hak anak, kemudian tentang pokoknya Anda akan dipersulit betul-betul, dan ini dia bisa beli saksi, bisa betul-betul altat untuk membuat Anda betul-betul menderita ya. Orang NPD akan seperti itu ya. Nah, dia akan bergerilya ke orang tua Anda, bahkan dengan adik, sehingga mereka seakan-akan menyetujui bahwa kamu salah Mas, yang benar Mbak gitu ya. Sampai seperti itu kepandaian seorang NPD gitu ya. Kalau ini kan, ini menurut saya ini yang normal-normal saja lah. Mungkin karena dulu cerainya itu ada sesuatu yang memang belum terselesaikan secara tuntas ya, kemudian sekarang perempuan mendapat satu kekuatan untuk fight lagi ke penjenengan, untuk memperjuangkan lah, nggak tahu yang benar yang mana, walau alam. Jadi pentingan yang lebih tahu, oke.
Baik, berikutnya dari Bu Dina di Semarang. Mengapa setelah pensiun saya lebih senang di rumah berbenah rumah, ngaji di TVMTA, memahami ilmu agama di rumah saja, dan diamalkan, malas berinteraksi. Di WA paling hanya membaca pasif. Hanya bila perlu saja komentar. Silent reader Bali ini. Tetap jenguk orang sakit, takziah dan lain-lain masih saya lakukan. Pertanyaannya, apakah perilaku yang demikian masih tergolong wajar, Pak? Iya. Yang saya tanyakan, sebelum pensiun, apa panjenengan termasuk orang yang sosialpetik itu orang yang senang bersosial gitu ya. Berarti anjang sana ke saudara, silaturahmi, kemudian setiap kegiatan ya, misalnya ikut kelompok ini, ikut kelompok ini, untuk kelompok ini, grup WA juga banyak sekali gitu ya. Nah, setelah pensiun baru berubah. Ya, atau dari awal penjenengan memang orangnya ya introvert gitu, yang tidak begitu suka bergaul, ya normal-normal aja. Ayo dolan ning gone iki ya yo melu, tetapi ya seperti silent reader ini mungkin juga cuman silent follower gitu. Jadi cuma ya sekedar ikut menyenangkan, kok ndak ora ada di grup gitu ya, misalnya seperti itu Tapi di situ juga penjenengan tidak aktif. Ini yang tadi pertanyaan saya. Kalau tadinya sama sebetulnya, sekarang ini lebih nemen gitu ya. Sama sebetulnya, tetapi sekarang ini lebih nemen. Sekarang lebih suka lagi di rumah, sudah nggak mau keluar. Kemudian ini hal yang wajar Ibu ya. Ini hal yang wajar sekali. Karena pada saat mulai pensiun itu jelas tua gitu. Berarti mengarah ke tua, bukan kembali ngelungsungi ke muda ya. Mengarah ke tua berarti sesuai dengan dawuhnya Allah dilemahkan ya, baik dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi fisik, ingatan dan seterusnya ini menjadi semakin lemah. Tentunya ini mempengaruhi mobilitas panjenengan, ya mempengaruhi motivasinya juga. Rasanya kesel ngarep ning gone si anu no, biasanya mbiyen dolan ya gelem dijak, saiki ya wegah. WA ya cuma apalagi karena tidak berinteraksi sosial secara offline, otomatis di online-nya jelas tidak akan aktif karena tidak akan penjenengan tidak ikut interaktif. Pada saat ada acara-acara dengan nggak ikut ya, tentunya pada saat mereka posting foto-fotonya pada saat aktivitas penjenengan nggak bisa komen apa-apa, mau nggak ikut. Tentunya cuma membaca saja. Ini mekanisme yang wajar Ibu. Jadi bukan satu penyimpangan. Nah, alhamdulillah kemudian dengan sisa-sisa tenaga kita, kemudian Anda lebih memfokuskan energi ini untuk mendekatkan lagi kepada Allah dengan ngaji, lihat TV pengajian, dengarkan radio pengajian, mungkin rawuhnya juga cuma masa di akad pagi misalnya, ya untuk ngaji, ya itu pun sudah betul-betul diniati betul baru bisa berangkat, tapi lama-lama nanti menjadi senang gitu. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu selain makhluk individu juga makhluk sosial. Jadi tetap ada satu kebutuhan untuk bersosialisasi, ya, nggak bisa dihilangkan. Hanya karena panjenengan saat ini sedang mengalami itu tadi penurunan dalam segala hal. Kalau dari segi medis mungkin nanti ada banyak hormon juga yang mulai turun ya, yang itu endorfinnya, sehingga kegembiraannya juga sudah biasa-biasa saja gitu ya. Tidak seperti dulu begitu antusias gitu. Ini udah mati rasa ini. Ya belum, belum tadi cuma memang berkurang semuanya gitu. Mengalami degradasi. Tapi pada saat kemudian dia yang fokuskan energinya untuk mendekatkan diri pada Allah, pengajian suka dengan ngaji, kemudian di pengajian mungkin ketemu orang yang cocok sama dia. Ya sama-sama introvertnya, misalnya sama-sama merasa hal yang di jalan itu mau dinikmati, ya akan kenal lagi, akan dekat lagi, punya sahabat lagi gitu ya. Hanya karena saat ini sedang bukan menarik diri ya, ini kalau menarik diri withdrawal itu tanda-tanda mengalami penyimpangan, gangguan masalah kejiwaan, tapi kalau ini enggak, ini proses normal saja Ibu, proses normal. Ya sekarang energi yang tersisa ini sudah bagus difokuskan untuk mendekatkan diri pada Allah dengan sholat-sholatnya dibenahi, sholat sunnahnya semua dijalani, ya. Kan lebih enak bisa sholat on time, bisa istirahat lebih awal, kemudian bisa
tahajud lebih lama dan seterusnya dan seterusnya. Ya ini yang kita jalani semaksimalnya. Ya, itu sudah bagus, nggak jangan dipikirkan lagi ya. Kok aku abnormal ya gitu, nggak usah dipikirkan. Ngaten Ibu nggih, sudah wajar sekali ya. Ya. Oke. Baik, masih ada kesempatan, kami persilakan yang masih nulis-nulis di WA atau SMS bisa langsung dikirimkan, atau sudah merangkai-rangkai kalimat di line telepon juga masih terbuka, kami persilakan ya. Nah, ini ada potensi untuk taubatan nasuha nggak ini? Iya, kalau taubatan nasuha, kalau yang mana ini? Kalau yang Ibu tadi? NPD ini. Oh, orang NPD ini ada potensi untuk tobat nggak nih? Iyalah, ya kalau yang namanya dengan Allah yang Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang, ya tentunya apapun akan diampuni oleh Allah selama kita itu mau bertobat. Hanya sampai meninggalnya apakah dia sempat menyadari bahwa dirinya bermasalah. Karena orang-orang yang NPD, narcissistic personality disorder, sudah menjadi kepribadian dia ya. Seakan-akan menjadi apa ya, menjadi jati diri dia bahwa aku ingin ini, dia nggak merasa bersalah gitu. Loh, apa salahku? Aku kan nolong dia. Banyak sekali alasan-alasan yang dia kemukakan setiap kali ada teguran ya, yang menjelaskan bahwa dia itu betul gitu. Dari itu sudah terbiasa dia lakukan pada saat dia menyengsarakan seseorang, pada saat dia membuli seseorang. Kalau ditanya kemudian diurus, akan dibalikkan fakta seakan-akan dia yang benar gitu ya. Dan biasanya dia bisa mempengaruhi lingkungannya ya. Mempengaruhi lingkungannya. Ya samalah sekarang misalnya kita beli kasus misalnya di pengadilan ya. Apa yang benar jadi kelihatan salah, yang salah jadi kelihatan benar. Ya ini yang dia lakukan seperti itu. Dan dia all out biasanya seperti itu. Dia perjuangkan untuk bahwa aku itu nggak seperti itu gitu. Aku tuh baik. Ya, wajar kalau kamu suka sama saya gitu-gitu tuh. Ya. Nah, apakah bisa tobat nasuha? Bisa lah. Pintu tobat itu selalu terbuka dari Allah. Hanya mau atau tidak gitu ya. Hanya mau atau tidak gitu ya. Karena yang sudah NPD ini sebetulnya sangat butuh bantuan ahli ya untuk kembali menyadarkan secara pelan-pelan, dan ini butuh waktu yang lama ya. Karena biasanya dia tidak merasa menyengsarakan orang dan dia tidak pernah sengsara, ya, tidak pernah merasa berdosa. Bagi dia normal ya itu? Ya normal, dia nggak guilty feeling itu nggak ada, perasaan bersalah itu nggak ada gitu. Sampai misalnya, kayak bongono kengen, dia ingin sampai nangis gini, cemen gitu aja nangis lagi tuh, ya. Seakan-akan apa yang dia lakukan itu tidak menyakiti lah tuh. Yang tersakiti itu yang keliru. Kenapa harus sakit hati gitu ya, gitu ya. Ini bisa sangat kejam sekali gitu ya. Makanya dan sayangnya lagi NPD ini terpelihara. Maksudnya orang-orang yang ditindas oleh NPD itu suka karena biasanya ada kompensasi yang dia dapat. Hidupnya nyaman ya, kemudian banyak kemudahan privilege, misalnya penerbangan ya dia masuk ke lounge, dia bisa ikut ke lounge gitu ya, meskipun tadinya cuma ketemu di sana, tadinya ya dia nunggu di luar gitu, temennya yang NPD ada di lounge itu mesti ada, ayo gampang lah, ya masuk sini ini ya, kredit card ini udah gosok ada gini ya. Akan begitulah tampilannya, tahu yang saya maksud ya. Show off-nya, pamer bahwa jadi lawan bicaranya kayak di welcome banget sama dia kan? Di welcome dan di positioning kan, kamu lebih rendah dari aku gitu ya. Secara tidak langsung gitu ya. Tidak langsung. Tapi dalam bentuk kenyamanan tadi ya. Tapi dalam bentuk kenyamanan. Udahlah sini ada makan gini. Nah, ini jadi sayangnya di masyarakat itu banyak NPD yang terpelihara bahwa sebenarnya NPD yang jelas aku ikut makmur gitu penting ya. Saya bisa ngerasain dia nggak merasa tertindas gitu ya, sampai harus misalnya, karena ini kebanyakan putri ya, makanya saya nggak banyak membawakan contoh para laki-laki.
Misalnya kemana-mana dia yang bawain tasnya gitu ya, gitu ya. Loh, kalau itu secara struktural misalnya ini guru daerah saya itu wajar lah, udah sepuh gitu. Ini siapa? Ya. Ini Tapi kadang-kadang yang ditindas muda. Malah inisiatif. Sini saya bawakan karena merasa udah kenyang, dapat jam tangan. Dan dia pengennya kan deket kan sama orang NPD-nya kan deket gitu. Jadi helpful juga dia gitu karena merasa ini gitu ya. Nah ini yang lu kenal lu gitu ya, sama NPD langsung lu kenal lu. Tapi sebenarnya kalau dari teori psikologi ini mutualisme nggak sih? Ya, karena korbannya happy sih. Kalau sebetulnya bagi mereka-mereka yang tidak dalam satu lingkup keseharian sangat. Tetapi bagi kalau misalnya ini direktur apa itu lingkup-lingkup dekatnya keseharian, misalnya sekretarisnya, misalnya kemudian kepala seksinya, ini akan sengsara. Ya. Tetapi kalau lain kantor, kemudian ketemunya jarang-jarang, dia akan sangat baik sekali. Karena kan momentumnya seneng Pak. Karena kalau yang sehari-hari di situ kan, nggak, nah suruhan kasar, nah iki, kemudian harus saat-saatnya tidak apa. Ya, saat ini harus ada, keliru sedikit balik kamu kembaliin sekarang juga ini hujan nggak peduli lah gitu ya. Ini makanya bagi yang mereka yang deket sampai ke anaknya sampai ke suaminya ini sangat terganggu. Tapi bagi lingkungan jauhnya dia sangat menyenangkan. Dia sangat menyenangkan. Itu tadi saya bilang ketemu di jalan gitu ya, itu pun bisa saja terjadi. Dia bawa mobil, temennya lagi mau naik taksi gitu, diambilin gitu. Rasanya saya tak terke, biar diantar dia meskipun tidak searah, dia rela gitu. Kalau ini pengen menjadi targetku untuk bisa tak tundukkan gitu kan seperti itu. Nah itu yang saya katakan kalau taubat nasuha itu bisa. Taubat itu Allah selalu memberikan taubat bagi umatnya, hanya umatnya mau bangga. Sebagaimana semua orang itu sebetulnya Muslim itu masuk surga, tapi Dawi nabuh mengkwe do gelem orang surga gitu ya. Ini yang jadi masalah juga di masyarakat ini dipelihara gitu. Sehingga ini sebetulnya penyakit ya, tapi belum bisa dianggap penyakit sosial karena ada enaknya itu. Nah, tidak mengganggu secara besar-besaran itu. Lain dengan kebiasaan mencuri, kebiasaan menyakiti. Kerugian materialnya jelas gitu ya. Jelas. Nah, ini enggak, materialnya enggak kelihatan. Jarang seorang NPD mengambil keuntungan material, jarang. Mesti mengandung keintimidasinya berdasarkan psikologis. Tapi jarang dia merugikan. Yang dibully itu secara dijukuk duitnya, dipentek enggak. Berarti bisa gini ya, misalkan ada orang bully yang NPD. Nah ini yang biasa ditindas enak ini mesti bisa-bisa bela yang NPD malah. Iya jelas. Wah enggak itu kamu. Makanya saya bilang. Iri aja. Saya bilang mereka yang victim, yang jadi victim, kalau nanti itu masuk ke linknya tim NPD ini jadi sebutan terbesar sih. Kamu ini playing victim banget sih gitu ya. Ini yang makanya itu terpelihara gitu. Banyak sekali dalam lingkungan kita kalau panjenengan mengamati dengan ini, atau bahkan mungkin Anda Dindi juga seorang NPD secara tidak terasa gitu ya. Oke. Baik Pak Adi, di ujung ini agar pemirsa bisa mendeteksi. Saya udah NPD berapa persen ya? Silahkan closing statement. Iya, sebetulnya yang penting selama kita ini tahu tuntunan ya, dan kita itu betul-betul ngaji dalam arti tahu Quran, tahu Sunnah, kemudian ngaji dan menjalankan apa yang didapat dari pengajian, hal-hal seperti ini, penyakit-penyakit atau jiwa yang bermasalah ini bisa hilang, atau paling tidak kita terbarrier itu terbatasi oleh tadi pengertian ilmu-ilmu tentang din tadi ya, sehingga iman kita kuat, kemudian dengan takwa kita kuat ya. Kalau takwa kita kuat kan berarti kita itu cenderung menjalankan seluruh perintah Allah dan menghindari seluruh larangannya. Nah ini tentunya yang baik-baik yang kita jalankan, nggak mungkin nggak baik gitu ya. Kemudian yang tidak baik akan kita tinggalkan. Nah dengan pengertian ilmu seperti ini,
sebetulnya kita nggak mungkin terjerumus ke NPD, ya jauh kan NPD, ya. Makanya meskipun dari masa kecilnya seperti itu, tapi kemudian kalau kita terus sergap ngaji, banyak mendengarkan tentang pengajian dan mau mencermati dan mengamalkannya, insya Allah lah ya pelan-pelan itu bisa dikurangi. Gitu. Oke, sampai sembuh nanti. Ya. Baik pemirsa, kami sampaikan terima kasih ya Pak Adi ya. Kita lanjutkan perjumpaan mendatang insya Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.